Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kedatangan tamu yang punya bos KP, yaitu tema ngobar bersama pemilik brand kayak kopi Indonesia. Oke, jadi untuk tamu kali ini spesial maksudnya ya, spesialnya kenapa? Ya satu yang punya usaha gitu. Udah kayak martabak, Bang. Yang punya usaha kopi kayak kopi Indonesia, nah gitu. Yaitu namanya Bang Macan ya Bang ya. Tuh, Bang Macan. tuh panggilan, Bang. Oh panggilan Bang Panggilan. ya. Oh, oke. Yang panggilannya katanya Bang Macan. Oke, mungkin saya langsung ini aja bertanya langsung gitu ya, bertanya langsung kepada yang punya pemilik KP-nya gitu. Ini asli loh, pemilik KP masih muda udah punya KP, keren kan ya. Mantap. Pokoknya doain aja biar sukses terus usahanya Amin. bersama Bang Macan ini. Oke, langsung aja ya bertanya-tanya. Ada beberapa poin yang mesti saya pertanyakan kepada Bos Macan ini gitu kan. Oke, untuk yang ke satu yaitu adalah untuk memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri Bang ya. Ya, Hah? Memperkenalkan diri. Oke. Hmm. Oke Bang, memperkenalkan diri aja Bang. Siap. Oke. Sebelumnya ini, aduh, kayaknya saya mau di roasting ini sama si Abang nih. Diundang untuk podcast di YouTube channelnya Coffee Relax. Iya. Silakan subscribe dulu dan jangan lupa komen and share ya. Bantu support. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya aslinya Nurkaya, mungkin dipanggilnya Macan. Ya memang betul saya pemilik brand kayak Kopi Indonesia yang bergerak di bidang F&B atau mungkin coffee shop sejenisnya seperti itu. Gitu, Bang. Kayak kopi Indonesia Bang ya. Oke, mantap. Oke, itu poin yang ke satu ya. Poin yang ke satu untuk memperkenalkan diri Bos Macan yang sebenarnya aslinya kayak kop, berarti itu kayak nama aslinya juga itu ya. Betul, Ya Bang itu, ya. itu diambil dari nama saya pribadi. Oh gitu ya, kayak Betul. kop berarti nama pribadinya itu ya, kop itu kopi gitu Bang Iya, ya. betul. Oke. Oke, lanjut Bang ya. Iya. Lanjut yang kedua nih Bang. Sambil ngopi nggak nih, Bang? Nggak apa-apa Bang. Oke, Oke, siap. iya sambil ngopi kita Seruput mah dulu. apa tuh ngobrolnya santai Iya. gitu Bang ya. Santai, nggak perlu buru-buru gitu Bang ya. Iya, Kita yoi. santai ngopi sambil ngerokok aja gitu kan. Jadi emang ini tempat buat relax sambil ngopi nah gitu. Iya. Oke Bang, lanjut Bang ya. Siap. Lanjut yang poin yang kedua nih Bang. Oke. Sejak kapan Bang Macan usaha buka KP Kayakop Bang? Oke. Jadi kayak Kopi Indonesia itu Iya, berdiri 2019 akhir. 2019. Mungkin dengan senangnya, dengan eh berangan-angan ekspektasi yang sangat begitu ambisi. Tidak lama kita opening ternyata COVID-19. COVID waktu ya, itu iya betul, waktu 2019 COVID, ya. betul. Nah, mungkin nggak lama opening itu ya langsung COVID. Kita udah, saya pribadi pemilik brand, pusing mikirin caranya harus bagaimana. Sementara diberlakukan PSBB naik PPKM segala macam, macam-macam itu. Tapi alhamdulillah kayak masih bisa bertahan sampai Masih bisa saat bertahan. ini. Itu berdirinya tahun 2009 itu, 2019. Awal COVID. Itu untuk waktu zamannya COVID itu kayak itu gimana itu? Maksudnya masih ramai aja apa gimana? Apa seperti biasa apa gimana gitu? Wah, untuk COVID ya memang bingung juga sih Bang. Kalau kita rame-rame di tempat pasti kan tidak diperbolehkan. Iya betul. Waktu itu, dan jumlah orang pun dibatasi sekali waktu COVID karena kan 5 orang ya. Betul. Rame sedikit kita dikontrol. Iya betul. Nah, tapi ya mungkin kita hajarnya tuh apa namanya, online foodnya Bang, kita jalanin ya. Main online juga Bang. online, dan kita antar-antar ke rumah gitu ya,
order lewat by WA, by Instagram, by website segala macam. Itu waktu zamannya Covid itu. Zaman Covid, Bang. Oh, berarti tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Gimana caranya kita bertahan gitu. Oh, gitu. Karena nggak mungkin kita baru buka langsung tutup. Iya, betul. Yang ada buat apa gitu tempat gitu ya? Nah, mendingan kita lanjutin aja bertahan gitu ya. Seperti itu, Bang ya. Oke, siap. Itu poin yang kedua ya. Poin yang kedua, Bang ya. Oke, lanjut. Ini lanjut nih, kayaknya cepet nih, lanjut nih. Lanjut aja ya. Ngobrol sebentar, lanjut aja ini ya. Oke, lanjut. Poin yang ketiga nih. Sebelum buka kafe, nah, Bang Macan pernah bekerja sebagai apa dan di mana aja nih, Bang? Jadi saya jelasin awal mula perjalanan. Iya. Memang awal itu saya ini hobi Vespa, Bang. Hobi Vespa. Vespa yang kaleng itu ya? Kaleng, klasik, iya. Hobi Vespa klasik. Iya. Kalau berbicara Abang tanya saya misalkan bisa kopi, bisa bikin kopi ini, kopi itu, nah, saya bahkan jangankan untuk bikin kopi tersebut, kita tahu aja enggak gitu. Yang kita tahu adalah kopi gunting. Oh iya, kopi gunting. Iya, betul langsung diaduk ya. Gitu. Jadi benar-benar nggak tahu lah. Kita hobi Vespa, ya memang kita hobi ngopi gitu loh. Hobi ngopi. Kopdar ya. Waktu zaman di Vespa tuh. Ya, kopi darat lah ya. Iya. Untuk bertemu satu sama lain, satu sama komunitas yang lain. Nah itu disebut kopdar gitu kan. Kopdar ya. Nah, kopi darat atau kumpul bareng lah. Oh gitu ya. Oh itu kopdar itu singkatan kopi darat ya? Ya kopi darat gitu. Kalau kopi air apa tuh? Kita di laut. Oh di laut ya. Iya betul. Kop air ya. Ya kop air. Oke gitu. Jadi awalnya di Vespa. Iya. Nah terus kemudian saya berpikir ingin memperbaiki diri, dalam arti bukan berarti Vespa nggak baik, bukan. Iya. Tapi apa namanya, kita juga laki-laki punya masa depan. Iya, gitu kan. betul. Oke, hobi kita tetap hobi Vespa gitu loh. Cuman, masa saya touring terus, kopdar terus gitu kan. Saya juga pengen punya usaha. Iya. Atau mungkin saya juga pengen kerja gitu. Nah, iya. Pertama saya kerja itu di LG, Bang. Di LG. Di LG. LG ya? Iya, LG ya, bikin betul. Kulkas, Bang. Iya, bikin kulkas ya. Kulkas. Berarti jago juga bikin kulkas ya? Enggak juga sih. Dapat sebulan di situ. Oh, dapat sebulan. Di LG itu. Iya. Karena apa ya? Kayak ngerasa bukan passion saya, Bang. Oh, gitu. Ya, mungkin karena terbiasa touring, main Vespa, nongkrong sama teman-teman, kawan-kawan gitu kan. Sehingga kita diikat oleh waktu gitu. Jadi kayak ini apa sih, bukan passion gua nih gitu kan. Jadi ya udahlah, diputuskan keluar waktu itu di LG. Cuman dapat sebulan. Dapat sebulan, Bang. Gitu. Nah, mungkin udah lanjut di situ di LG, mau bingung usaha apa ya kan. Dan terus modal juga belum ada waktu itu. Iya. Dan akhirnya ya udahlah, maksain lagi cari kerja lagi. Cari kerja lagi. Saya waktu itu kerja di pabrik kosmetik. Nah, di situ saya mulai agak nyaman. Lama juga di pabrik kosmetik, mungkin sekitar setengah tahun tuh. Nah, setengah tahun saya nggak lama keluar. Nah, setelah itu langsung saya bantuin om saya jaga toko sepeda. Ya, di Pasar Curug. Itu. Pasar Curug. Nah, di situ saya mulai belajar dagang, cara dagang. Iya. Nah, terus saya pikir saya hobi Vespa nih, Bang. Aduh, apa gua buka bengkel Vespa ya gitu Vespa, kan. Iya. Apa gua pokoknya yang berhubungan dengan Vespa lah ya. Iya. Nah, jadi singkat cerita, gue ketemu teman lama gue nih, Bang. Iya. Waktu teman di Vespa apa gimana? Ya, dulu nongkrong di Vespa juga. Dulu juga sama-sama kita nggak kenal kopi yang namanya kopi kayak P60, Americano, segala macam yang di kafe-kafe. Kita nggak tahu sama sekali. Nah, kita gue ketemu teman lama, dia udah di kopi waktu itu. Udah di kopi, itu masih di Vespa itu? Udah enggak. Waktu berarti udah enggak di Vespa semua itu? Udah enggak di Vespa semua. Tapi waktu di Vespa bareng itu? Bareng. Iya. Tapi kalau hobi masih sampai sekarang. Oh, hobi masih sampai sekarang? Masih di hati Vespa. Iya. Nah, terus dia udah
Kalau dia bukan di kafenya bang, dia di roasting. Di roasting. Roasting itu kayak proses dari petani atau di pemanggangan kopinya. Oh, langsung Nah, deh ya ya. dia dikerja di situnya Iya. dan akhirnya singkat cerita saya ditawarin lah sama dia, lu buka usaha kopi aja gitu kan. Ya Hmm. saya bilang lah Iya. dengan apa namanya celetuk saya gitu kan Iya. kayak, waduh gila kali lu gitu kan. Gua tahu aja enggak nih kopi gitu Iya, kan. iya, Gue iya. suruh Iya, jualan. tahunya kopi gunting ya. Ya nggak habis pikir maksudnya Iya. ini kan harus belajar dulu, harus Iya, sekolah dulu, iya bener nggak? prosesnya lama lah Nah, gitu ya. dan sekolahnya juga setahu gue mahal bang, gitu Iya. kan. Oke, nah temen lama saya itu dengan alhamdulillah baik hati, dia mau ngajarin Oh, bang, mau ngajarin. mau ngajarin, Hmm. alhamdulillah. Nah di situ saya mulai belajar, belajar 1 bulan, langsung saya bangun tempat. Oh, itu belajar 1 bulan sama teman itu. Iya, Dia benar-benar ngajarin gitu. bener-bener ngajarin, gitu bang. Salut ya. Ya 1 bulan belajar langsung tempat kayak kopi Indonesia dibangun itu Itu awal ceritanya 2019 itu. 2019. Itu pertama ngebangun itu emang maksudnya satu emang ilmunya udah dapat apa gimana dalam jangka sebulan itu? Jadi Maksudnya waktu itu udah siap gitu, udah siap. mm, Kita nih udah siap nih ilmu nih. Jadi tinggal ngebangun doang apa gimana gitu? jadi eh ibarat kata kita udah nanggung kecebur nih bang, Oh, udah nanggung udah ya. nanggung kecebur gitu Iya, kan, iya. udah nanggung kecebur, Iya. kita nggak mungkin diem aja kan, Iya, harus iya. berenang juga, Iya, bener nggak? betul, betul. Nah jadi udah konsepnya nanggung kecebur, ya udahlah saya lakonin gitu loh. Udah dibangun posisi, ya udah saya siapin semuanya bener-bener sendiri. Iya, Ya mungkin paling dibantu kawan lama saya itu, iya, saya ngonsep ini, ngonsep itu, bener-bener sendiri gitu kan. iya, Yang kita nggak ada pengalaman berdagang, nggak ada pengalaman jadi seorang barista, iya. kita nekat, gua nekat bang buka usaha kopi itu. Dan mungkin ya udahlah nanti juga berjalannya waktu kita juga bisa. Iya, iya, iya. Itu. Oh gitu, Nah, mantap. tercipta lah. Tapi awalnya bukan kayak kop namanya bang. Apa tuh? Namanya itu awalnya coffee shop gua 29 bang. 29. Iya 29 29. apa itu? 29 Coffee itu diambil dari tanggal lahir. Oh, tanggal Tanggal lahir. lahir gua, Iya. terus karena waktu itu udah mulai serius nih bang ngejalanin. Udah mulai serius. Udah mulai serius. Udah mulai serius itu dalam jangka berjalan berapa bulan itu? Hampir 1 tahun sih. Hampir 1 tahun Hampir tuh. 1 tahun. 1 tahun. Udah mulai serius. Nah ada inisiatif buat daftarin mereknya bang. Daftar merek tuh. Nah merek 29. Iya. Dan akhirnya kita panggil orang hakinya, Iya. ternyata dicek nggak bisa. Nggak bisa nama itu. Nggak bisa. 29 itu ada yang punya mereknya. Oh, ada yang bang. punya. Iya. Akhirnya gua gantilah pakai nama kayak Kop. Kayak Kop. Ya. Tapi bagus itu ya. Ya, Hah? kayak Kop diambil dari nama sendiri. Nama sendiri Ya. ya. Kirain Pak, apa tuh kayak Kop itu kayaknya apa gitu. Kopnya kalau Kop berarti udah tahu ya Kopnya gitu Ya. kan. Kayaknya itu siapa gitu kan. Berarti nama sendiri ya. Ya. Jadi benar-benar dari nama pribadi. Oh, nama pribadi Awal ya. 29 dari tanggal lahir, kayak Kop dari nama pribadi bang, gitu. Mungkin itu lebih cocok ya. Ya. Atas usaha sendiri pakai nama sendiri gitu ya. Betul, itu cerita kisahnya lah. Cerita itu. kisah ya. Awal mulanya saya buka gitu. usaha, gitu. Tapi itu waktu Abang Macan nih, waktu zamannya Vespa nih, saya balik lagi ke Vespa ya. Iya betul betul. Balik lagi ke Vespa. Itu Bang Macan udah berkeluarga juga apa gimana itu? Belum, sampai saat ini saya belum. Oh belum. Belum. Karena umur saya juga masih muda banget bang. Oh ber-14 tahun ya? Bukan. Umur gua itu mungkin sekarang baru 22 bang. Oh baru 22. Baru 22, awal buka kopi itu gua umur 19 tahun. 19 tahun. Buset, salut. Punya nyali ya, yang penting kenyalian, keberanian ya. Ya. Alhamdulillah ya. Ya memang itu sih bang, dari nyali. Terus gue juga berpikir kenapa seberani itu dengan umur sekian ya. Iya. Intinya saya bisa seperti ini saat ini. Yang pertama sih karena ibu ya bang. Semua karena betul. Ibu, karena orang tua, dorongan teman, orang tua, keluarga segala macam. Nah di samping itu saya bisa belajar dengan
cepat menjadi dewasa, Iya. berbaur dengan orang, ya saya bergaul di Vespa, Bang. Gitu. Mantap, mantap. Ngopi dulu, ngopi. Siap, enjoy, Santai ya. santai. Seruput dulu, Der. Sambil Dulu ngerokok ya, nih, Bang. ngerokok aja, ngerokok. Enjoy Iya. nih ya. Iya, santai. Di sana juga kopi kayak gini ada, Bang? Kalau ini kopi gunting, Bang, yang kopi dulu gunting. ya dari zaman Oh, berarti Vespa disebutnya situ ada bacaan kopi gunting gitu ya? enggak. Kalau di sana ya nama-namanya aneh-aneh Oh, semua. namanya aneh-aneh ya. Nama espresso, americano, padahal kopinya kopi Indonesia. Kopi Indonesia namanya ya? Americano. Oh, gitu. V60, Vietnam Drip gitu kan. Macam-macam lah namanya aneh-aneh. Itu bekas hasil dulu diajarin itu ya, nama-nama itu ya? Betul, Bang. Hmm. Itu udah ajarin teman lama saya. Oke, lanjut Oke, Bang ya. siap, lanjut Bang. Lanjut Silakan, nih. silakan. Poin yang Masih keempat di nih. roasting. Iya, poin yang keempat nih, lanjut pokoknya. Pokoknya santai lah, santai di sini, Bang. Untuk yang mau sharing atau podcast bisa langsung hubungi siapa aja di sini atau komen di kolom komentar. Oke, poin yang keempat nih. Poin yang keempat, di mana Bang Macan buka kafe? Coba dikasih tahu alamat jelasnya kafe Kayakop. Oke. Kayakop itu berdiri di awal mulanya saya mau buka kafe itu di biasa ya, Bang, namanya kafe itu di pinggiran kota, di Iya. perkotaan, Iya. penduduknya ramai gitu kan. Tapi waktu itu saya punya tanah kosong dan saya rasa kampung saya juga belum terlalu rame dan akhirnya ya udahlah, coba saya niatnya untuk buka suatu wadah di sini, Bang, gitu. Berarti itu Titik dibangun keramaian. dibangun juga tanah sendiri? Di tanah sendiri, Bang. Alamatnya di Jalan Palasari Kongsi. Jalan Palasari Kongsi. Ya, desanya Desa Palasari, Iya. kecamatannya Legok, RT. Kabupaten Tangerang. RT. 02 RW 03. Nah, Bener-bener di lingkungan warga. lingkungan warga ya. Betul. Untuk yang mau ke KP Kayakop, nah tadi alamatnya sudah dijelaskan di Kampung Palasari Kongsi, Desa Palasari. Desa Palasari, Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang, RT 0203. 0203. Oke, yang mau mampir silahkan mampir. Pokoknya yang ada bacaan Kayakop, kopi Kayakop ya. Betul. Kayakop Indonesia. Nah, itu dia. Ada nih Bos Macan. Lantai 2. Lantai 2, Bang? Betul. Oh, ada lantai 2, Bang? Ada lantai 2. Lantai 1 apa lantai 2? Lantai 2. Oh, itu lantai 2 buat santai juga, Pak? Buat santai rooftop, Bang. Konsepnya rooftop. Oh, rooftop. Iya, konsepnya. Jadi buat ngadem. Sore sih enak kalau di rooftop tuh. Oh, sore ya? Iya, sore enak buat relax, buat skripsian, buat kerjain tugas, ngobrol sama teman, keluarga, macam-macam enak buat. Oh, gitu ya. Kalau jam-jam sore enak. Kalau jam sore ya? Ya. Sore jam berapa itu, Bang? Sambil kalau kata orang Sunda mah angin-angin ngahiliwir Angin gitu. ngahiliwir ya. Iya. Berarti sore itu jam 5-an ya? Jam 4 lah, jam 4 ya? jam 4. Jam 4 nyampe jam 6 gitu Ya. ya. Nyampe malam juga ya? Nyampe malam. Itu bukanya Abang nih, mulai buka kafe ini dari jam berapa, Bang? Saya mulai buka kafenya itu operasional ya, Operasional. operasionalnya dari jam 1 siang. Jam 1 siang. Iya, jam 1 Sampai? siang sampai jam 12 malam. Apa semaunya? Bisa sih, bisa. Oh, itu poin yang ini ya, yang tutupnya ya. Sampai enak sih. Nyampe jam 12 berarti. Kalau tamunya masih banyak mah nyampe pagi kali ya. Nyampe enak dah lo di situ dah. Oke, lanjut Bang. Siap. Bang, poin yang kelima nih. Poin yang kelima. Kenapa kok bisa bikin usaha kafe di desa atau di pedalaman? Karena yang saya tahu biasanya kafe itu di lingkungan ramai, padat penduduk. Motivasinya apa sih, Bang? Kok bisa gitu? Di lingkungan di dalam gitu bisa usaha kafe gitu. Aneh ya? Aneh. Jadi motivasinya apa? Kok bisa gitu? Iya. Jadi seperti gua bilang Bang tadi, awalnya kan mau di tempat ramai, cuman nggak jadi sampai kita mikir satu memang sayang punya tanah kosong gitu, dan di luar pun namanya gua baru terjun di dunia usaha, harus ngeraba-raba dulu gitu kan. Terus kan kalau kita di luar pasti sewa jatuhnya Bang.
Nah, akhirnya kita bukalah di tempat pribadi, di rumah sendiri, Iya. depan rumah sih tepatnya, Oh, tempat rumah. depan Oh, rumah di rumah, pinggiran juga. ya di belakangnya, Oh, di belakang. di belakang. Jadi memang dari situ timbullah keinginan gitu loh. Dari situ ya udahlah, gue buka di sini aja gitu kan. Dan memang satu, kampung saya masih sepi banget gitu loh, Masih masih sepi. sepi dan orang bilang kalau lewat juga takut gitu Iya. kan. Nah, akhirnya saya ciptain lah titik tempat keramaian, Bang. Jadilah kayak kop dan eh keinginan saya sih waktu itu kayak kok pengen jadi tempat suatu wadah gitu, Bang. Iya. Suatu wadah anak-anak muda Iya. di kampung saya, Iya. desa saya gitu Iya. loh, menjadi orang di sana berbagi ilmu, Iya. Iya. berbagi skill, Iya. seni dan budaya, Iya. kekreatifan masing-masing ataupun komunitas gitu loh. Mm. Nah, inilah saya ciptakan wadahnya gitu. Seperti Ya, itu. Itu keinginan, motivasinya, Bang ya? motivasi Oh, gitu. gitu, seperti itu. Oke, motivasinya seperti itu. Jadi pengen kayak apa tuh, wadah ya? Ya, wadah. Wadah buat anak-anak muda yang di daerah pas Ya, kongsi ya? betul. Iya, kongsi untuk yang buat nongkrong-nongkrong gitu. Ya, dan Oke. saya pikir walaupun di dalam, jangan jadi motivasi intinya itu kalian jangan khawatir mau buka usaha di mana aja, Iya. di dalam hutan sekalipun, kalaupun memang kualitas kita ciptakan, orang Iya. pasti akan cari kok, Bang. Iya, betul. Gue yakin itu. Karena rezeki udah ada yang ngatur juga ya. Betul, satu rezeki udah ada Nggak yang bakal ngatur. ketuker ya. Ya, Dan udah di apa tuh, diplastikin juga ya. betul, Bang. Dan gue rasa orang-orang sekarang tuh ya milenial ini Iya. pinter-pinter, Bang, Iya. bisa ngebedain, oh ini kualitasnya yang bagus, ini Iya, yang iya, enggak betul. gitu. Nah, makanya buat kalian semua yang mau buka usaha juga, Iya. di dalam sekalipun, di hutan sekalipun, jangan pernah takut gitu. Yang penting Betul, kualitas betul. diutamakan, Iya. konsisten sama diri sendiri, sama usahanya, dan marketing terutamanya. Iya, dan Gitu. satu lagi, percaya diri. Betul. Dan minta sama yang di atas lah gitu ya. Iya, siap. Itu tokoh utama ya. Berdoa. Iya, betul, minta doanya juga nih, terutama nih contoh semacam bos macan ini masih muda udah punya usaha walaupun di perkampungan atau di dalam gitu, Bang ya. Betul. Tapi alhamdulillah dia dari berjalan 2019 sekarang udah 2023. Salut saya ya. Mantap. Oke, lanjut lanjut yang ke-6, Bang, di ke-6. Siap, siap. Apakah Bang Macan ada usaha lain selain kafe atau ada rencana buka usaha lain gitu? Atau rencana bikin usaha lain gitu? Kalau rencana lain sih memang udah banyak banget di otak gitu, Bang. Udah Iya. sampai mumet mikirinnya. Cuman ya kita pasti gue fokusin satu dulu, kayak kop ini dulu, Iya. gimana caranya terus bertahan, berjalan, sehingga bisa saya lepas nantinya. Untuk pikiran usaha lain banyak banget. Banyak ya? Ya, banyak banget, Bang. Kayak gue mau mikir, gue pengen usaha konstruksi, Iya. gitu. Terus gue juga masih ada sedikit tanah mau gue bikin kontrakan, gitu Iya. kan. Seperti itu sih, Bang, untuk pemikiran saya, atau planning ya, disebutnya planning ke depan. Yang pasti kita fokusin satu dulu. Tapi rencana ada bikin buat cabang nggak itu kok kayak kop itu? Untuk cabang mudah-mudahan kita memang setiap orang ya, Setiap orang. semua orang pasti Iya. usaha pasti memikirkan bagaimana Pengen buka usaha pengen cabang buka gitu ya. cabang, Cabang yang ya, kedua cabang di gitu ya. sini, kedua, ketiga, keempat, Iya. sampai 100 misalkan. Semua orang pasti mikirin. Iya. Cuman kan namanya kita ini perintis ya, Bang, bukan Iya. pewaris gitu kan. Jadi kita nih harus benar-benar tahu proses Iya. gitu. Ya. Nah, buat kalian juga kalau memang ada yang mau franchise, kayak Kop juga terbuka franchise gitu, atau Mantap. kerjasama boleh silahkan. Iya, betul. Dan brand kayak Kop sudah dilindungi hak ciptanya. Mantap. Gitu. Mantap pokoknya. Oh, berarti bikin cabang lain, maksudnya mau buka cabang lagi belum siap gitu ya intinya ya. Berarti Ya, karena keterbatasan modal iya, sebenarnya. karena kan ibaratnya kalau kita buka cabang yang kedua
karena mempersiapkan modal banyak juga Bang ya. Betul, Hah? betul, betul, Satu, mempersiapkan peralatan, kedua, intinya berduit ya. betul. Duit itu yang bikin bisa buka cabang lagi. Tapi kalau misalkan duitnya banyak, sekali cabang bikin limpah Bang ya. Hah? Amin. Ya, amin. mudah-mudahan apa tuh setelah bikin konten podcast seperti ini, Abang Macan ini bisa tambah maju lagi, tambah sukses Amin, gitu. amin. Dan jangan Siapa lupa, tahu dilirik investor ya, Bang. iya, betul. Ada yang Iya. mau ngasih modal. Mudah-mudahan nih Amin. untuk yang doain aja, doain Bang Macan biar bisa buka cabang lagi kayak Kop, semacam kayak seperti di kampungnya sendiri gitu. Ya. Mudah-mudahan semua sukses selalu ya di tahun 2023 ini, semakin berkembang, semakin banyak rezekinya buat Bang Macan ini lah. Amin, amin. Oke, lanjut yang ketujuh nih Bang, lanjut yang Ya, berapa ketujuh. pertanyaan nih, Bang? Hah? Kayaknya banyak Iya, banget nih. Sampai banyak subuh. banget ini. Kayaknya sampai subuh nih Bang ya. Iya. Oke, lanjut, Bang, lanjut. Oke, Enjoy. lanjut. Oke, lanjut untuk yang di kafe nih Bang nih. Iya, gimana, yang di gimana? dalam kafe nih. Menu apa saja yang tersedia di kafe kayak Kop, dari minuman sampai makanan Bang? Untuk minuman ya, minuman yang pasti konsep kita adalah coffee shop, F&B, dan foodnya juga ada Bang. Iya. Kopi manual brew yang pastinya ada. Terus coffee latte, segala macamnya itu ada. Iya. Terus soft drink seperti red velvet, taro latte, segala macamnya itu non coffee ya. Iya. Coffee dan non coffee itu pasti ada. Hmm. Dan kita juga ada koktail. Koktail itu apa itu Bang? Ya, jadi dari basic soda gitu Oh Bang. gitu. Dari soda yang pasti bukan alkohol. Oh gitu bukan ya. alkohol. Karena kan saya nggak tahu nama-nama kopi itu. Ya, Pokoknya asik lah gitu ya. Iya. Nggak tahu saya Bang. jadi ada dari koktail Bang. Menu koktail buat seger sih sebenarnya. Oh, kalau buat koktail, seger. ya. Seger Karena badan dia gitu ada ya. campuran soda, ada lemon, ada mojito, segala macam itu yang bikin seger. Apalagi kalau minumnya tuh di panas, Oh gitu ya. terik matahari, seger banget. Itu ada berapa macam itu Bang nama-nama kopi itu Bang? Banyak banget Bang, banyak banget. Bisa disebutkan maksudnya beberapa ini gitu. Yang pasti untuk best seller kita, Iya. untuk kopi, yang pastinya adalah Americano ya, yang nggak aneh Americano, kayak ya. kopi hitam begini modelnya. Iya, cuma beda-beda nama. Nah, ada betul. Hmm. Ada manual brew-nya seperti V60, terus Japanese, dan avocado gitu Iya. kan, macam-macam lah. Banyak banget dan seperti rekomendasi untuk non coffee-nya itu ada yang pas best sellernya itu adalah red velvet, ada juga macchiato, taro, matcha kita terutama adalah best sellernya. Oh. Nah, untuk makanan sendiri kita ada nasi goreng kancola namanya. Nasi Bang. goreng kancola. Iya. Kok itu bisa disebut nasi goreng kancola Bang? Ada aduk-aduk apa gimana Bang? Iya, jadi yang bikinnya kancola. Oh kancola. Kan Gitu. sambil lari-lari apa gimana Bang? Enggak juga sih, Pak. Tangtong ya begitu. Oh gitu Bang. ya, gitu-gitu ya. Iya, nasi goreng kancola. Nasi goreng Itu hanya kancola. sebuah nama sih Bang. Nah, nasi goreng kancola, terus ada juga bebek, ya cabai hijau, ada juga ayam penyet. Terus ada juga saikoro beef noodles. Iya. Terus burger yang pasti ada. Banyak. Itu abang semua yang masak gitu? Resep saya semua. Oh. Nah, gitu. Untuk masak sih yang pasti ada karyawan. Oh gitu. Gitu. Alhamdulillah saya punya karyawan. Karyawan berapa Bang? Ya, untuk saat ini alhamdulillah udah 3. Oh 3. Udah 3. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah ya. Bang. Sekarang saya mau tanya nih Bang nih. Iya. Itu menu spesialnya nih, semacam minuman di kayak kopi itu apa sih menu spesialnya? Yang spesial itu yang biasa orang minum ya itu. ada red velvet espresso. Itu spesialnya tuh. Ya, matcha espresso, ada juga wanita kebaya merah smoothies. Itu basicnya strawberry Bang. Oh gitu, itu menu spesialnya itu. Ya, strawberry, ada juga berry mojito juicy gitu. Terus Nggak ngerti saya mah Bang itu Bang. kata saya juga aneh-aneh kan. Iya. Gitu. Terus itu kalau makanan Bang, menu spesialnya apa itu Bang?
Nah, makanan ada satu menu makanan yang bener-bener Yang biasa orang-orang makan nih, misalkan ke situ makan nih. bener-bener kayak yang ciptain itu nggak ada di muka bumi ini mungkin ya. Iya, Jadi saya ciptain tuh ada salah satu menu tahu ci bang, kuah. tahu ci, Iya, tahu ci kuah. iya. Jadi tahu sama aci, Iya, yang abang mungkin biasa denger kan bakso aci ya. iya bakso aci. Tapi kita buat dari tahu aci, Dari tahu aci, dari tahu, gitu. tahu ci gitu Tahu ya. ci, Tahu ci kuah. tahu ci kuah. Oh gitu bahasanya ya. Nah, Mama tahu aci kuah ya. iya, Tapi sebenarnya tahu ci ya. tahu ci. Keren. Iya, biasanya bakso aci kan, Iya. pakai kuah. Nah, saya bikin dari tahu aci. Oh, Jadi itu nggak ada resep abang sendiri apa gimana itu? resep saya sendiri. Resep sendiri. Resep Itu sendiri. nama juga sama. Nama juga sama. Sama. Sama, nama juga Tahu sama. ci gitu ya. Tahu ci. Tahu ci kuah. Ya. Produk ori kayak Oh gitu ya. Oh itu menu spesialnya bang ya. menu spesial yang dispesialkan untuk wanita-wanita milenial bang. Oh gitu. Karena kan wanita-wanita biasanya doyan pedes ya bang. Iya. Nah tauci itu gue bikin buat lo wanita, gue Iya. bikin pedes gitu. Bikin pedas ya. Ya. Tapi emang bener sih kalau wanita itu ya. Cowok aja sampai kalah gitu bang kalau untuk pedas ya. Hampir semua sih. Hampir semua ini wanita ya. Hampir semua. Doyan pedas ya. Doyan pedas, benar. Kuat bener ya. Kuat. Gitu mulutnya Kalau wanita kuat ya. kuat, bener. Mantap. Cewek kuat. Seblak ya kan biasanya cewek Iya. itu seblak. Seblak itu kan minta yang paling pedas katanya Ya. gitu ya. Kalau cowok jangan pedas-pedas gitu ya. Udah sampai rumah setor. Iya. Oke, lanjut bang. Lanjut ini langsung ke 8 aja nih bang. Oh, iya. Poin yang terakhir ya. Boleh, boleh. Kayaknya kita ngobrol baru sebentar doang ya. Mau nambah juga boleh. Baru juga Iya. ngobrol 5 menit ya. Iya, nambah, Udah poin yang nambah, ke-8 aja ya. Tapi pakai karetnya 2 ya. Iya. Pedas gak bang? Pedas ya. Pedas. Oke, lanjut yang ke-8 nih. Lanjut yang ke-8. Apakah ada yang ingin Bang Macan sampaikan untuk para konsumen kayak kop? Yang perlu abang sampaikan gitu, konsumen kayak kop gitu. Ya. Jadi ya nggak ada sih sebenarnya, cuman untuk kalian semua customer royal, terutama customer kayak kop, terima kasih banyak sudah mensupport kayak kop dari pertama sampai saat ini. Ya walaupun memang ya itulah proses gitu loh. Dan sampai saat ini alhamdulillah kayak kop masih bertahan, tempat nongkrong kalian, rumah kedua kalian, untuk kalian sharing bareng teman, sharing bareng keluarga, untuk ngerjain skripsi, untuk bekerja, ya kan? Karena biasanya orang bekerja kadang malas di rumah bang, Iya. ya kan? Mm-mm. Biasanya cari-cari tempat kopi, Iya, betul, cari betul, kafe. betul. Nah, jadi alhamdulillah intinya terima kasih sampai saat ini kayak kop sudah disupport sampai detik ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kayak kop makin maju, Amin. makin banyak cabangnya, bahkan bukan di Indonesia, dunia. Mantap. Gitu. Mati ya. Lanjut ke bang. Boleh kalau memang masih ada bang. Lanjut ya. Kita lanjut ngerokok dulu bang. Oke, Lanjut siap. ngerokok dulu bang. Kalau memang masih ada lanjut. Sekarang saya mau tanya lagi nih bang, satu lagi. Gimana? Itu di kampung, abang kan di kampung Kongsi ya, Mm-mm. mau buka kafe kayak kop itu. Betul bang. Selain kayak kop di kampung Kongsi, ada lagi nggak bang? Maksudnya kafe seperti kayak punya abang? Kayak kop itu saya sebut adalah di tempat saya atau di Palasari adalah pelopor pertama kopi shop. Kopi shop. Makanya kenapa saya buka di sana, karena belum ada yang berani buka konsep kopi shop di pertengahan kampung seperti Iya, itu. apalagi segede itu ya. Iya, gitu. Jadi kayak kopi itu pelopor dan mungkin sudah berjalan 1 tahun, ada beberapa titik bang yang mungkin sama konsepnya gitu. Tapi saya tidak menghiraukan, yang pasti saya percaya ke rezeki Allah gitu. Iya. Masing-masing setiap manusia pasti udah dikasih rezeki. Iya, betul. Gitu. Justru
memang itulah intinya motivasi dari awal saya gitu. Karena saya pengen membangun, pengen membuka wawasan daerah sekitar bahwa kita ini walaupun kampung yang tertinggal kita bisa maju Iya, gitu betul, loh. betul, betul. Itu Bang. Mantap, mantap. Kayak Oke. seperti Abang kan tadi awal bilang nggak tahu nama kopi-kopinya gitu Iya, kan, iya. nanti silahkan mampir. Mm. Dari awal Abang nggak tahu jadi tahu kan Iya, nanti, betul betul, nggak? betul, betul, betul. Jadi misalkan Abang main kemana, ke kota apa, Iya. nggak aneh Oh, lagi enggak ya, ada ya, betul udah nggak? tahu, tinggal tinggal ini aja, Bang. Ini namanya kopinya apa ini, Bang? Kayak gitu, Bang Iya ya. betul. Mantap. Oke, jadi tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bos Bos Macan ya, Ya. oleh Bos Macan. Oh. Dari poin yang ke-1 sampai yang ke-8 udah jelasin semua gitu. Jadi dia itu Bos Macan ini dia pemilik kafe kayak Kopi Indonesia yang letak di Kampung Palasari Kongsi. Nah, untuk yang mau mampir-mampir silakan, dan untuk yang mau santai-santai silakan ke tempatnya kayak Kopi Indonesia. Di situ tempatnya enak, orangnya juga ramah, baik-baik. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga dia udah nyempetin ke acara podcast saya yaitu Kopi Relax. Ya. Abang kopi kayak kayak kopi Indonesia ya. Ya. Kita kopi relax. Kopi relax. Kopi ya. relax buat santai gitu Ya, Bang ya. sebenarnya Iya. memang kopi itu untuk relax sih, Bang. Iya Sebenarnya betul. untuk Relax seperti semacam ngopi. Ya, seruput ya kan. Nah gitu. Karena ini satu menambah wawasan, kedua menambah persahabatan. Karena Betul. kopi ini Bang ya. Betul, betul. Iya betul. Dengan segelas kopi kita berteman. Nah, seperti itu. Alhamdulillah juga nih udah mampir gitu dia. Walaupun dia sibuk di tempatnya kafe kayak kopi itu, alhamdulillah dia bisa nyempetin ke acara podcast Kopi Relax gitu. Mungkin gitu aja Bang ya? Ya, siap Bang. Mungkin ada ini apa tuh buat ini bantu ini gitu atau buat video kita gitu bantu subrek atau Oh, boleh ya, siap. ke teman-teman. Oke, buat kalian semua terutama customer saya, teman-teman saya di luar ya, teman Vespa, teman di kopi segala macam. Kalau kalian lihat video ini silahkan di-subscribe Kopi Relax. Jangan lupa juga di komen, like, and share. Agar Kopi Relax channelnya terus berkembang. Amin. Dan terus bermanfaat, jadi manfaat untuk abangnya sendiri dan warga sekitar. Amin, 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 Gitu. amin. Mungkin begitu aja Bang ya? Siap. Oke, langsung tutup aja Bang. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya Bang ya? Oke, iya, Betul. siap, betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi, Der.